Johan, sebelum cerita soal sunatan massal dan yang paling penting juga aku mau tahu bagaimana cara mengumpulkan donasi ya. Karena nggak mudah juga bagi orang yang belum punya pengalaman untuk menggalang dana, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi sebelum sampai ke cerita itu, katanya kamu pernah dengar ada reporter, kan sekarang jadi produser ya, reportermu memberikan laporan tentang satu keluarga yang terdampak COVID, yang kemudian secara ekonomi mereka membutuhkan uluran tangan. Terus kamu merasa terpanggil, bagaimana ceritanya itu ya? Ya, jadi dari aku menjadi wartawan itu selalu ditaruh di bidang yang liputan mendalam, Bang. Oke. Kata orang sih investigasi, tapi kita nggak terlalu investigasi, tapi liputan yang panjang, mendalam. Iya. Kebetulan tema kita mengangkat dampak COVID ya terhadap perekonomian di Jakarta gitu. Terus reporterku mencari lokasi yang warganya terdampak gitu. Dapatlah di Palmerah gitu kan. Suami istri dia kerja, suaminya karena pandemi ini dia dirumahkan gitu kan. Dirumahkan kemudian 3 bulan tidak bayar kontrakan. Itu rumah kontrakannya ukuran 6 kali 3 kali ya. Jadi Sepetak gitu aja. Sepetak aja di dapur di situ, ruang tamu di situ, tempat situ. tidur di situ dengan anak 3 gitu. Terus dia mengasih tahu juga, Bang Jo ini mereka makan nasi aking dari tetangganya, nasi yang sudah bekas dia jemur kemudian dimasak lagi gitu kan. Aku ngeditnya aja juga udah aduh gimana ya. Sedih lah gitu kan. Akhirnya besoknya aku langsung berangkat itu Bang, berangkat sendiri bawa sembako. Aku anterin ke rumah dia gitu kan. Ini sebagai pribadi ya? Betul Bang, sebagai pribadi. Jadi kamu cari alamatnya, ketemu, terus kasih bantuan? Iya, betul. Kemudian ada temen lagi ngontak, Bang Jo, nih aku mau ngasih juga nih. Oke, aku anterin. Dapatlah terkumpul, lumayan lah kita kasih ke sana dia gitu. Dari teman-teman juga. Mungkin karena melihat aktivitas aku selama ini seperti itu, jadi mereka banyak yang nitip gitu Bang. Gitu. Kayak kemarin di Serang itu, kontributor Serang ngasih tahu, Bang Jo nih ada satu keluarga rumahnya udah mau hancur, nggak punya apa-apa gitu. Kita berangkat ke sana. Bang Jo nih ada satu rumah yang tinggal dia di gubuk, benar-benar di gubuk Bang. Seorang diri gitu, karena istrinya meninggalkannya gitu kan, dia tinggal di gubuk. Ya kita langsung ke sana kita kasih gitu kan. Jadi karena banyak temen yang tahu kamu urusannya kayak Kementerian Sosial betul, gitu. Betul Bang, betul. Akhirnya kalau ada apa-apa dikontak ya? Betul gitu. Bahkan Bang Jo gue punya buku nih, satu kardus isinya komik semua. Komik semua dari Shinchan, dari dan banyak buku itu ya, Doraemon dan sebagainya itu ya. Akhirnya aku ambil. Aku ada buku tapi isinya politik, ekonomi. Ya nggak apa-apa, aku ambil. Ya, akhirnya aku ambil. Terakhir di Bali juga kenalnya dari sosial media semua, dari Twitter itu yang di Bandung. Bang Jo minta alamatnya, gue mau kirim buku nih. Dikirim lah 2 kardus gitu kan. Jadi selama weekend ini aku atur biar bagaimana bisa mengantarkan buku-buku ini gitu kan. Oke, jadi kalau ada waktu luang diisi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, siapa yang diajak serta itu? Ya teman-teman kemarin yang kita sering touring senang itu. Oke, gitu. Mereka juga merasa ada panggilan juga ya. Betul. Nah, kalau sunatan massal itu bagaimana ceritanya? Nah, dari peristiwa yang tsunami itu kita bikin di lokasi yang terdampak tsunami itu sunatan, kita kasih kuota 20 anak gitu kan. Ternyata yang terkumpul hanya 12, ya nggak apa-apa, kita lakukan sunatan massal. Kemudian ke depan berapa hari kemudian tetangga desanya ngontak lagi, Bang Jo, desa gue juga dikasih sunatan massal. Oke, kita jadwalin pindah ke tetangga desa, kita sunatan lagi di situ yang kedua. Gitu. Kemudian yang di Cianjur, Cikadu itu juga seperti itu. Bang Jo nih di sini juga banyak nih anak-anak yang belum sunat. Jadi ada beberapa lokasi yang menurutku punya karakteristik berbeda-beda gitu kan. Kalau yang di Lampung di pinggir laut, kemudian yang di Cianjur di pegunungan gitu kan. Kalau yang di Lampung ini yang sunat antara umur 3 sampai 8 gitu kan. Aku kaget yang di Cianjur. Kenapa? 20 anak itu yang sunat antara umur 2 bulan sampai
1 tahun masih balita gitu kan, Masih kecil. masih kecil semua gitu. Nah, tapi omong-omong, uang ini untuk kegiatan-kegiatan ini dari mana? Nah, uang-uang ini dari pribadi-pribadi kita. Kita menyebutnya tabungan akhirat gitu ya. Tabungan akhirat. Ayo kita mau nabung nih tabungan akhirat dari pribadi-pribadi kita aja. Nah, nanti mungkin ada teman kalau kita share ke sosmed, kita akan mengadakan sunatan di Cianjur nih. Langsung ada yang ngontak tuh, Bang. Bang Jo, gue mau ngirim, mau transfer segini, minta nomor rekeningnya gitu kan. Akhirnya dikirim gitu. Awalnya dari kita bahkan berkomitmen jangan sampai ini ladang kita direbut orang lain gini, karena masih banyak orang yang mau membantu gitu. Jangan sampai ladang ini kita pun nggak ada sumbangan gitu, jadi diutamakan dari kita dulu gitu. Oke, jadi ini berebut berbuat baik lah ya. Betul, berbuat baik. Nah, Dika, tadi aku udah cerita di awal segmen ini bahwa apa yang membuat aku kemudian terpikirkan untuk mengundang teman-teman jurnalis ya untuk bercerita di KKND gara-gara bukumu ini yang waktu itu kamu kasih ketika aku datang ke Purwokerto. Aku bisa aja menceritakan isi buku itu, tapi aku ingin kamu yang menceritakan garis besar dari apa yang dituliskan di buku ini yang ingin kalian bagikan kepada siapa saja yang membaca, dan pesan moral apa sebenarnya yang ingin kalian sampaikan melalui cerita-cerita di buku Di Tepi Serayu Aku Merindu. Coba ceritakan apa isi buku itu? Iya. Secara umum buku ini berisi tentang 32 anak, kisah 32 anak yang ada di panti saat itu. Sebagian besar mereka berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, kehilangan papahnya atau kehilangan mamanya. Tapi yang membuat saya miris adalah mereka juga ada yang lahir dari hubungan di luar nikah. Jadi ada kecelakaan seperti itu. Ketika melihat anak-anak ini, saya melihat bahwa ini adalah anak-anak yang lucu, polos, tidak berdosa, tapi mereka menanggung defisit afeksi yang sangat besar ketika harus tidur sendiri di box, tumbuh besar tanpa papa mama, tanpa ayah ibu. Itu buat saya, oh ada sesuatu yang nggak beres di sini, harus bisa kita tulis bersama untuk menjadi kesadaran bahwa mari untuk pembaca paling tidak lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Pertama itu. Yang kedua, untuk adik-adik ini adalah luka batin mereka, Bang. Ini adalah kerinduan. Makanya ketika bahas judul ini dengan teman-teman juga kita bingung. Kita mau nulis judul apa ya, merindu ibu begitu misalnya. Tapi memang ada beberapa anak yang tidak rindu sama sekali dengan ibu atau ayahnya. Karena mereka tidak kenal ayah ibunya, tidak ada karena memori sama sejak sekali kecil. Iya. Itu yang membuat saya, lalu judulnya apa, sudah biarkan Di Tepi Serayu Aku Merindu. Apapun itu biar nanti mereka merumuskan sendiri. Dan memang ada satu anak yang cerita bahwa dia dari kecil di situ, dari bayi, ibunya ini katanya masih kuliah di satu universitas, sampai dia 6 tahun di situ. Dia kemudian dijemput oleh ibunya sama keluarganya, tidak mau. Oke. Kemudian beberapa bulan datang lagi neneknya dengan pamannya, diajak beli permen. Oke, mau dia. Jalan 20 km sampai Sumpih itu, dia nangis terus di jalan seperti itu. Setelah itu neneknya bingung, dia pulang lagi ke panti, diserahkan ke panti. Dia takut dikira nyulik anak waktu itu. Iya. Akhirnya beberapa bulan kemudian susternya mengantarkan ke Solo. Ketika di Solo dibawa pergi ke mall anak ini itu. Susternya masih di rumah, kemudian pulang, dia di stasiun. Di kereta dia melihat ada 20 panggilan yang masuk dan suster tidak menjawab. Suster menangis juga di situ. Artinya apa? Artinya tujuan dari panti ini adalah mengembalikan anak-anak ini ke keluarganya. Supaya apa? Supaya orang tua bisa bertanggung jawab atas memberikan kasih sayangnya, dan juga anak-anak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Itu, Bang, yang buat saya, ini perlu kita baca lah menurut saya. Begitu. Wow. Ya. Kebetulan aku kan sempat main-main ke sana juga kemarin. Banyak juga cerita yang menarik di situ. Menarik itu dalam pemahaman mengiris-ngiris hati lah ya. Ini kan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua mereka sehingga mereka ada di situ.
Tapi mungkin Dika bisa cerita, mereka ini datang dari mana saja? Mereka datang dari seluruh Indonesia, ada dari Batam ada, Medan ada, Kalimantan juga ada, Sulawesi, Manado ada, Papua juga ada beberapa. Dan di sebagian di Jawa, Bang, sekitar Banyumas, Banjar dan sebagainya. Ada. Kalau ada yang mau mengadopsi itu boleh atau tidak di situ? Suster mengatakan tidak boleh ada adopsi di sini. Kenapa? Karena tujuannya tadi mengembalikan ke orang tua. Jadi pendampingan di sini adalah mereka menyiapkan orang tuanya juga. Artinya nunggu orang tua siap, kalau sudah siap silakan diambil anaknya. Karena ini tanggung jawab orang tua begitu. Biarkan anak mendapatkan haknya tadi dikasih oleh orang tuanya. Dengan jumlah anak yang saya lihat waktu saya ke sana, dari mana biaya untuk menghidupi mereka, bahkan menyekolahkan mereka, itu dari mana ya? Ya, itu tentu dari kebaikan hati para donatur. Makanya ketika kami membuat buku ini, harapannya orang membaca kalau memang belum ada kesempatan ke sana ya berdonasi. Jadi orang bisa lihat, oh anak-anak yang saya bantu seperti ini loh. Jadi mereka juga sebagian besar mengandalkan dari donatur itu karena tidak ada penghasilan tetap dari panti ini, gitu Bang. Baik, Dika, aku juga mau tahu nih. Ini kan kamu ke sana itu otomatis kamu harus meluangkan waktumu. Ke sana juga perasaan yang teriris-iris tadi. Iya. Ini kan pengorbanan juga ini. Kalau kita nggak tahu apa-apa kan kita nggak terganggu, nggak jadi beban, tanda kutip ya. Iya. Beban ini kan beban perasaan bahwa masa iya aku nggak berbuat apa-apa setelah aku melihat. Nah kemudian tentu saja materi. Iya. Apapun cerita kamu ke sana, aku lihat ada gambar menggambar dan seterusnya. Dan terakhir juga upaya untuk supaya semakin banyak orang peduli. Ini kan hanya satu contoh, karena kejadian seperti ini bisa ada di mana saja. Lalu, ini kembali pertanyaan yang sering aku ajukan. Kenapa kamu mau melakukan semua itu? Pura-pura tutup mata kan selesai. Ya, saya merasa sangat tersentuh, sangat terenyuh dan tadi saya mengatakan saya tidak bisa tidur atau gelisah ketika saya diam saja begitu Bang. Saya tidak punya uang, saya tidak punya materi yang banyak untuk menjadi donatur mereka, tapi saya sadar saya punya pengalaman menulis dengan teman-teman. Jadi saya hanya berbagi keterampilan saya sedikit dengan adik-adik, saya ngajari mereka membaca, mengclipping begitu, lalu kemudian menuliskan puisi, dan akhirnya ya kami hanya berbagi dari apa yang kami punya sedikit begitu Bang. Jadi dan puji Tuhan bisa tercipta seperti ini begitu. Yasir, jadi kamu ini berasal dari mana? Saya dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Adonara. Nah di Pulau Adonara itu ada desa kecil namanya Desa Horinara. Itu kalau kita cari di peta ada atau Ada, tidak? Oh pastinya ada. Iya. Kalau di Google masih ada, Pak. Syukur lah kalau gitu ya. Nah, kamu ini sudah jadi wartawan berapa lama sih? Jadi wartawan sejak 2018, berarti sudah jalan 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Oke. Sekarang kerja di mana? Sekarang saya di Kompas TV. Kompas TV. Sebelumnya di Metro TV saya. Iya. Ya boleh cerita aja perjalanan hidup. Ya, tapi sekarang di Kompas TV ya. Nah, sekarang kamu meliput bidang apa? Sekarang lebih banyak di bidang politik, Bang. Politik. Oke. Nah, Yasir, aku dengar di luar profesimu sebagai jurnalis, kamu pernah tergerak hatinya untuk membantu masyarakat di desamu, menggalang dana untuk memperbaiki masjid ya. Kenapa masjid ini? Sehingga kamu tergerak hatinya untuk ingin membantu. Jadi ceritanya itu suatu ketika ayah saya di sana tuh dia menelpon dengan penuh keputusasaan karena habis ketemu sama pemerintah kabupaten di sana, bilang, "Nak, tolong dong bantu cari dana. Kamu kan wartawan tuh, mungkin punya banyak kenalan gitu." Habis itu akhirnya dari situlah saya mulai untuk menggalang dana untuk masjid. Karena sebenarnya masjid yang ada di kampung saya itu didirikan sejak 1956 kalau nggak salah. Wow. Tapi sampai saat waktu itu 2016, berarti sampai 2016 itu belum dilakukan renovasi secara total. Gitu. Jadi bagaimana kondisinya waktu itu? Kondisinya cukup sangat memprihatinkan ya. Karena gentengnya itu udah ada yang jatuh, apalagi di sana kan curah hujan cukup tinggi.
begitu. Jadi kalau setiap hujan pasti bocor begitu kan. Terus itu kadang-kadang jendelanya itu nggak ada gitu kan, pintunya pun juga rusak begitu kan. Jadi memang sangat Itu satu-satunya memprihatinkan. masjid di desamu atau? Iya, satu-satunya masjid di desaku. Baik, tapi aku mau tahu sedikit tentang masyarakat di desamu, ya. Pekerjaan utama mereka rata-rata apa ya? Pekerjaan utama mereka tuh rata-rata yang bapak-bapaknya berkebun, karena kampung saya termasuk salah satu kampung kelapa. Kemudian ibu-ibunya tuh biasanya menenun, bertani dan juga menenun. Begitu. Jadi kalau dilihat kondisi ekonominya ya rata-rata menengah ke bawah begitu, Bang. Oke, lalu pendidikan anak-anak di sana? Pendidikan paling tinggi itu SMP, SMA. Nah, kamu sendiri pendidikannya sampai di mana? Saya alhamdulillah sampai sarjana. Kok bisa? Karena pengen kuliah begitu. Ya, tapi kalau dilihat dengan kondisi yang kamu ceritakan, artinya hanya beberapa keluarga aja yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi rata-rata SMP sampai SMA. Iya, sampai SMA. Baik. Nah, jumlah penduduk kamu tahu nggak berapa banyak penduduk di desamu itu? Waduh, saya kurang. Tadi lupa nelfon kepala desanya soalnya. Bukan lurah jadi ya. Nah, tapi situasinya memang di sana secara ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Betul. Nah, apakah itu jadi alasan kenapa sampai kemudian masjid itu tidak bisa direnovasi? Betul, itu jadi salah satu alasan sih. Kenapa akhirnya tidak pernah dilakukan renovasi total di masjid itu? Karena memang warga sekitar juga untuk hidupnya aja susah begitu, apalagi mau urunan nyumbang buat membangun masjid itu. Kemudian Kampung Horinara, kampung saya ini merupakan salah satu kampung Muslim di antara, kalau kita lihat Kabupaten Flores Timur itu kan Muslim minoritas. Jadi salah satu kampung Muslim di Kabupaten Flores Timur itu di kampung saya itu Horinara, begitu. Jadi memang itu yang membuat saya tergerak. Ayo kita bisa bangun masjid yang baik dan layak untuk kampung Horinara. Begitu. Kelihatannya sederhana. Ayahmu menelpon minta bantuan karena anaknya dianggap sebagai jurnalis punya banyak channel, banyak akses untuk mendapatkan bantuan. Kalau sampai di situ kan sederhana sekali. Tapi kenapa sampai hatimu tergerak juga gitu loh. Lepas dari orang tua memang harus dihormati, dihargai atau diikutin. Tapi nggak semua anak-anak seperti itu. Aku dengar ada cerita tentang nilai-nilai yang kamu dapatkan dari ibumu ya. Apa itu? Jadi saya merantau cukup lama. Dari SMA sudah memberanikan diri untuk sekolah di Jakarta. Jadi ada beberapa nilai dari ibu yang selalu disampaikan. Kebaikan, berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Jadi ketika kamu punya kesempatan itu, manfaatkan itu. Gitu. Itu yang akhirnya selalu motivasi saya. Jadi ketika ayah saya nelpon, wah ini nih kesempatan bagus nih saya untuk berbuat baik begitu. Nah, lalu aku mengumpulkan dana. Pertamanya bertahap gitu kan, dari orang-orang yang saya kenal gitu, relasi. Izin bang, izin bu, boleh mau nyumbang nggak begitu. Tapi kesini-kesini kok mereka seperti tidak percaya begitu kan. Saya menggalang dana untuk masjid gitu. Akhirnya saya membuat ikut platform Kita Bisa. Tunggu, sebelum itu kamu lakukan dengan cara apa? Dengan cara WhatsApp-an. Menghubungi WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oh ya pastilah. Sekarang kalau kita terima WhatsApp minta duit atau nyumbang kita takut. Betul. Itu. Jadi sama orang-orang yang saya gitu kenal. ya. Orang-orang nggak percaya. Ada beberapa yang percaya, tapi kayak kurang yakin gitu nih, bener nggak sih nih orang ngumpulin duit buat pembangunan masjid? Nggak bisa dicek, nggak bisa dikontrol gitu ya. Akhirnya kamu memanfaatkan platform kitabisa.com. Ya.